Orang tua saya tuh pastor, tapi saya tuh ke Amerika pengen escape dari segala macam hal urusan gereja lah, malas banget gitu. Makanya nggak mau cari gereja Indo. Hai semuanya, ketemu lagi dengan teman ngobrol yuk kita kali ini adalah seseorang sangat spesial gitu ya. Beliau adalah presiden dari FJF Global dan juga senior pastor FJF Bandung. Let's welcome Pastor Sam. Welcome Pastor ke Ngobrol Yuk dan udah spend time Thank with you. us di FJF Surabaya. Tapi Thank nggak you. pernah main nih ke Ngobrol Yuk nih. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pastor. Silakan. Perdana. Yuk. Nah mungkin Pastor kita langsung shoot the question aja ya. Bisa ceritain little bit nggak waktu perjalanan pastor bisa jadi full time itu kayak gimana? Soalnya maksudnya mungkin dari jadi pastor dulu kali ya. Iya. Karena nggak banyak orang tahu berapa lama pastor pelayanan dan gimana caranya bisa jadi pastor. Dan ternyata orang Jakarta dong. Iya, aku pikir sama ini Bandung Bukan. gitu kan. Aku pikir ternyata bukan. Iya, lulus SMA tahun 94 saya ke Seattle. Tadinya tujuannya nggak mau bergereja Indonesia. Tapi entah kenapa Tuhan bawa ke FJF tahun 94 itu. Dan kemudian tahun 95 itu Naf datang dari Bandung sekolah juga ke Seattle. Jadi kita ketemu di sekolah. Nah, setelah Bukan di itu gereja, ketemu di sekolah. kita ketemu di kelas. Weh. Karena dia salah Classmates. masuk kelas. Oh iya. Ya, harusnya dia kelas sebelah, tapi dia masuknya di kelas saya. Ya udah ketemu. Dan kemudian saya bilang mau ngapain? Maksudnya kamu tuh mau senangnya tuh mau kemana? Kadang anak baru kan perlu belanja lah, tahu supermarketnya itu di mana dan sebagainya. Saya bersedia anterin, gitu kan? Ini love at the first sight. Something like that. Tapi dia bilang saya mau cari gereja, kok cari gereja sih, gitu kan? Saya waktu itu orang tua saya tuh pastor, tapi saya tuh ke Amerika pengen escape dari segala macam hal urusan gereja lah, malas banget gitu. Makanya nggak mau cari gereja Indo. Tapi dia mau cari gereja, ya udah saya bawa ke gereja Amerika. Oke, tapi nggak suka. Terus dia tanya ada gereja Indo nggak? Aduh, There you go. ada sih gitu. Dan kemudian saya bawa dia ke FJF, dia bilang saya mau di sini aja, ya gitu. Jadi ngikut nih. Jadi ya iya, karena tadinya saya mau escape banget. Wah, ini nih seru nih. Tapi ya udah mulai ikut apa namanya dulu Foundational Bible Study, kalau sekarang CAM namanya. Kemudian pelayanan dan sebagainya gitu. Makin intens pelayanan. Kenapa? Karena tiap tahun itu kan yang pulang tuh banyak pelajar Indo. Ya. Jadi untuk di luar negeri kadang-kadang untuk jadi leader tuh cepat. Dalam setahun you can be a leader karena everyone's gone. Nah tahun 95 tuh kita kehilangan banyak sekali LC 3 kayak sekarang L1 leadership yang utama itu pulang 3 orang sehingga saya langsung naik. Dan singkat cerita tahun 98 itu diordain jadi PDM kalau sekarang pendeta muda, lay pastor. Itu berarti di umur berapa ya? Itu berarti umur 20. Wow. 2021. 2021. 2021 ya. Nah, padahal Pastor bilang mau lari tuh, nggak mau gereja-gerejaan lagi. Iya. At Mau that di- time. Iya, but ya Tuhan kadang-kadang tuh panggil orang bukan karena dia mau ya, tapi karena ada needs. Dan dia cuma mau orang yang answering the needs. Dan bukan karena saya pengen pelayanan sih, cuman tuh saya orangnya tuh gampang tertantang gitu. It's very hard for me to say nggak bisa. Gitu, sampai belajar banyak hal dan sebagainya. Kemudian dipercaya ngajar lah, dipercaya ini itu. Saya tuh rada-rada anti orangnya sampai sekarang ngomong nggak bisa. Oh iya. But I'm learning to say no sekarang. Tapi ya begitu. Di 98 diordain dan kemudian 99 kita menikah, 2000 punya anak. Nah, we Masih were di the sana? first masih di Seattle. Masih di Seattle. We were the first couple yang dinikahkan di gereja. Dan semuanya kan banyak kan college students. Ya. Sehingga we were the first couple yang punya anak. Wow. Waktu itu gembala kami juga belum punya anak waktu itu. Sehingga kita tanya sama dia, ini punya anak nih, gimana nih pastor? Dia bilang, kamu tanya saya tanya siapa? The community are all students. Semuanya senang sih kayak ada mainan baru, anak itu kan semua gendong-gendong. Ya. Tapi pas udah pampersnya harus diganti pada bubar. Like nih anak lu gitu kan. Terus malam tuh anak nangis terus. Kita nggak tahu lah orang sekarang ngomong kolik lah dan sebagainya, ada gas dan sebagainya gitu. Iya.
Tapi dia nangis, kita nggak tahu mau ngapain. Padahal kita tuh udah benar-benar bilang waktu married tuh kita bakal tinggal di Amerika forever. Karena udah dapat kerja. Saya udah full time di gereja pada saat itu. Jadi begitu married tuh saya full time di gereja. Memang sebagai staff. Dia kerja di pabrik pupuk. Jadi kita dua-dua tuh kerja. Karena anak nangis dan kemudian anak itu usia 1,5 bulan. Dia nangis terus habis itu saya ngomong sama Naf, pulang Indo yuk kata. Dia jawab yuk. Lah, As easy as that. ya karena we were like tired. Capek. Ya. We were working tapi nggak tega nyerahin dia ke daycare. Sehingga saya harus gantian. Untung gereja baik ya, saya boleh kerja sore sampai malam ngurusin apapun, dia pagi kerja. Oh. Karena kalau 2 orang nggak kerja kayaknya nggak cukup deh gitu. Sehingga kemudian dalam waktu 2 minggu kita pack barang dan kita pulang. Hah? Segitu cepat? In 2 weeks. Wow. Gereja baik, teman-teman baik, sofa kita ada yang beli, ranjang kita yang beli. And the amount kita selling barang-barang kita is the exact amount yang memang kita butuhkan untuk beli tiket. Wow. Untuk kirim shipping barang-barang gitu. Dan kemudian ya akhirnya kita pulang. Berapa bulan di Jakarta, nggak betah, anak juga jadi rashes, mungkin karena panas, karena apa, ya kita jadinya pindah Bandung, mungkin udara lebih dingin. Ya gitu jadinya. Wow. Awal mula full gila. time-nya dulu waktu lagi di Amerika. Wow. Interesting banget ya. Kayak kita baru tahu ceritanya gitu ya Iya. selama ini. Pantes dia sedih banget kalau anaknya udah mau pergi kuliah. Iya. Ya gitu. Nah, terus Pastor perjalanan di Bandung nih gimana nih? Di perjalanan Bandung pas pulang kan di Bandung sudah ada IFGF Bandung, udah established dari tahun 96 atau 9 berapa udah ada. Jadi kan udah ada gembalanya. Dan untuk satu lagi full timer kayaknya nggak mungkin deh. Gerejanya kan belum besar resourcesnya dan sebagainya. Sehingga ya saya berbisnis dan kemudian ketika kerja awalnya tuh karena nggak tahu mau ngapain ya paling gampang bantu orang tua dulu. Sehingga kayak kerja bantu orang tua Naf waktu itu. Mereka punya satu factory lah gitu. Saya kerja di situ ada efisiensi. Dan kemudian ada 1-2 hal yang saya ngerasa nih ini kok nggak jujur ya. Gitu. Satu divisi yang nggak jujur. Kemudian saya baru pulang dari Amerika, orang yang sangat apa ya di sana kan jelas, teratur, disiplin. Sehingga kalau saya bilang kalau nggak jujur, kalau nggak ada yang ngaku, saya terpaksa harus fire, saya harus pecat. Satu department, satu divisi. bukan satu orang. Kalau ada yang ngaku aja, saya urusan sama orang itu, gitu. Dan kemudian saya fire, bahkan semua peraturan pemerintah semuanya saya udahlah, pokoknya saya nggak bisa kalau alat hilang terus saya nggak bisa gitu loh. Saya nggak mau kerja cuma untuk jadi satpam. Saya nggak mau. Saya fire dan kemudian besokan ya saya pergi ke pabrik itu orang-orang udah ada lagi. Saya tanya kok bisa masuk lagi? Padahal kemarin udah beres semua urusan. Dia bilang bapak artinya mertua saya. Mertua saya orangnya very kind, sangat baik. Sama kami, sama anak-anak super kind. Dia bilang bapak masukin lagi. Loh saya ngadep dong ke mertua saya dong. Pih kenapa? Aduh tuh kamu nggak tahu, kamu tuh nanti saya nggak mau kamu sampai dijegat di jalanan sama orang nggak suka sama kamu, nanti kamu ditodong, diapain orang buat jahat sama kamu, jangan begitu, ini bukan Amerika dan sebagainya. Oke saya menghargai lah ya, karena dia juga ngomongin saya baik-baik dan seterusnya. Jadi tapi kan saya bilang saya mau kamu ditaruh di mana? Bisa saya bikin urusan apapun, aturan apapun nggak bakal ada yang nurutin, sehingga saya hari itu juga I quit from the factory. Wow. Oh. Saya ngomong sama istri, ini kayaknya gini, ya udah kayaknya nggak cocok deh, ya udah. Nggak tahu mau ngapain, tapi Tuhan baik lah, dia kasih channel demi channel, akhirnya saya mulai trading, berdagang dan sebagainya. Dan kemudian masuk otomotif industri dan sebagainya, ya saya enjoy di marketplace. Yang pada demen marketing. Saya kan S1 sama S2-nya marketing, sebetulnya bukan theology. Jadi ya pelayanan, tapi kan saya tuh passionnya tuh marketing. Gitu. Jadi saya mulai ya bisnis. Oke, dari marketing itu berarti kan at that time masih belum full time ya? Jadi di Indo nggak full time awalnya. Ya. Di Indo nggak full time. And then after that apa yang memutuskan untuk oke, aku akhirnya mau full time. Jadi waktu full time ini sama sekali ngelepas bisnis atau tetap run? Ya,
Tapi di gereja waktu itu pelayanannya di FJF Bandung langsung ditunjuk sebagai namanya executive pastor meskipun nggak full time. Jadi saya yang menangani budget, payroll, apapun lah urusan office tuh saya mesti tangani secara volunteering. Nah tahun 2010 Gembala Bandung tuh dipindah untuk ngurus humanitarian World Harvest ke Karawaci, Jakarta. Dan kemudian beliau dan keluarga pindah ke Karawaci. Sehingga tahun 2010 meskipun belum full time saya itu sebagai senior pastor dari FJF Bandung bersama dengan beberapa orang termasuk Pastor Jimmy founder dari FJF juga masuk dalam tim pengembalaan Bandung. Nah tahun 2012 betul-betul saya itu diserahkan fully gembala FJF Bandung. Belum full time. Tetapi ada satu orang namanya Pastor Joy Bonifacio dari Filipina khotbah di Bandung. Waktu itu udah lumayan 400-an dan ruangan sudah penuh. Memang muat 400. Dan dia bilang ya kalau kamu nggak fokus bakal segini terus 10 tahun ke depan juga. Saya bilang saya bisa bagi waktu kok. If you talking about time, saya meskipun part time tapi hati saya di sini dan sebagainya. Ya, oke, dia bilang. Dia kasih analogi gini. Kalau entar sore, amit-amit kamu tuh harus dioperasi surgery perut kamu, usus kamu mau sama dokter part time atau full time? Oh, ya kamu mau spesialis yang udah operasi orang 20 tahun kan? Kamu gak mau bilang, oh pagi saya montir, malam saya dokter. Saya jago loh dokternya. Nggak mau kamu. Terus dia bilang, your people need a heart surgery. Bukannya physical ya, but soul surgery. And they need to know whether their pastor is focused or not. Tergantung ya, saya nggak bilang bahwa semua pendeta harus full time loh. Tetapi pada saat itu, di musim itu buat saya, itu tantangannya. Dia nggak maksa, dia bilang enggak juga nggak apa-apa. Tapi ya, they need to know whether you focus or not. Gitu. Karena waktu itu nggak banyak full timer yang lain, pastor di situ. Gitu. Kalau gereja, bisa pastornya nggak full time tapi banyak pastor yang lain cerita. Waktu itu di Bandung nggak banyak, nggak ada. Gitu. Jadinya saya ringkes-ringkes kerjaan dalam 2 tahun. Gimana caranya saya nggak perlu ke kantor. Perusahaan dijalankan oleh sekelompok orang sehingga saya bisa fokus pelayanan. Jadi itu yang dilakukan 2014 saya betul-betul full time ministry. Dan jarang sekali ke kantor. Bahkan pernah saya ke kantor cuma mau ke toilet doang karena kebelet. Ini ada kantor sendiri nih. Kemudian saya mampir ke sana, saya mau langsung naik ke lantai 2 karena dulu WC kita staff di atas. Satpam cegat. Maaf mau kemana? Oh saya mau ke WC. Maaf WC konsumen di bawah. Oh ya Oke, ya udah berarti dia kerja tuh. Kalau dia izinkan saya naik dia berarti nggak gawe. Ya sebegitunya. Sampai bisa kayak. Tapi melihat kehidupan Pastor Sam berarti kayak banyak spontaneous in life gitu yang Pastor Sam harus kayak cepet banget gitu. How Cinaf handle that sih? Maksudnya kayak kok spontan banget kelihatannya ya Pastor. Jadi itu dulu ada namanya retreat. Tiap Thanksgiving tuh gereja di Amerika kita ngadain retreat Thanksgiving retreat. Nah itu setiap tahun itu yang khotbah salah satunya tuh Pastor Denny Hanafi. Sekarang kita punya Global Mission Director. Nah dia tuh tiap tahun kalau altar call selalu undang siapa yang suatu hari nanti akan mau dipakai Tuhan lebih lagi sebagai full timer atau apapun tapi mau involve sangat deep dalam pelayanan. Nah terus setiap tahun saya pasti maju. Dan di sini saya ngelihat itu kan, dulu kan pacar saya ngelihat itu dan dia bilang, oh dia udah tahu lah suatu kali nih orang nih pasti full time. So it's never been a secret. We already know dari kawin pun suatu hari itu bakalan ada. Ketika ada kesempatan pasti ada. Tapi waktu tahun 2014 dia nggak nyangka that soon. Karena bisnis nggak lagi jelek, nggak lagi apa di my industry saat itu our thing yang kita lakukan itu market share number 1. Wow. Jadi nggak kata lagi slow lagi apa, oh karena dia kecewa ini itu jadi akhirnya pulang. No, never been. When I left, we were number 1. Jadi dia mikirnya ya kan sebentar lagi anak kamu mau kuliah keluar, which is karena sebagai full timer, bagi pendeta, life is so limited. Artinya even though kalau menurut saya kita punya philosophy, even though you can spend, you cannot, nggak bisa asal sembarang, oh gue beli itu, gue beli ini. People looking, bukannya judging ya, people tuh evaluating how you live, your lifestyle dan sebagainya begitu kan. Jadi banyak hal yang kayaknya limited banget. Belum memang benar ada kebutuhan anak harus sekolah dan sebagainya. Jadi dia
Even sampai pagi saya bakal diordain, Pastor Jimmy doain sebagai full time pastor, pagi dia masih nangis paginya. Bukan karena sedih, bukan karena takut, tetapi this is so soon, after tomorrow. Ya there's no turning back lah ya. Masa. Nah Pastor Joey bilang kita harus tinggalkan bisnis kita karena dia bilang pastoring is very hard. Kau bakal tempted untuk go back to business in 6 months. Wow. Because dealing with people and volunteer is much harder than dealing with pegawai. Kalau misalnya dengan pegawai ya, kalau misalnya nggak suka, misalnya fire. Volunteer, ya you need to pastor them, you're the pastor, not the boss kan, gitu. Kemudian anak saya waktu itu umur berapa 14, dia bilang, papa nggak tahu ya, mau kuliah ya. Kok now sih? Kalau sampai nanti anak-anak udah beres kuliah juga you still young sebenarnya, gitu. Tetapi saya dapat impresi bahwa kita nggak boleh kasih Tuhan sisa. Kita kalau harus kasih Tuhan tuh prime. Daniel waktu prime dia melayani Tuhan. Joseph waktu dia prime. Jesus when dia prime. Jadi itu conviction saya. Nggak untuk semua orang, tapi ya itu yang terjadi. Ya gitu, pada akhirnya saya full time. Wow, itu kayak gila banget ya. Iya, it's like a leap of faith. Ini benar-benar kayak hidupannya tuh dinamis gitu. So dari masa kayak berarti 27 tahun ya, 27 tahun sampai ini menjadi pastor gitu. Bisa share nggak kayak what is your toughest time yang kayak at that point mungkin maybe you want to give up gitu. Mungkin kayak aduh aku mau nyerah aja deh. Pernah nggak? Ada nggak pastor? Kekecewaan paling besar adalah ketika melihat orang yang pernikahannya gagal. I took it personal. Apalagi kalau couple itu dalam posisi misalnya lumayan leadership gitu. Dan kemudian sudah lama kami mentor dan konseling. Kelihatannya ada perbaikan, memburuk. Kelihatannya ada perbaikan, memburuk. Tapi kan kita kan diajar untuk selalu hopeful. Tiba-tiba that thing happen, they just split. Boom. Itu hurting banget sih. Malah I think one of the lowest point of my life adalah ketika melihat keluarga itu pisah. Saya merasa itu, I took it personal, merasa gagal. Kok bisa begitu ya, gitu. Di depan mata saya, gitu loh terjadinya. 3 bulan, saya malas ngapa-ngapain terus terang. Ke gereja ya business as usual lah, yang penting ngurusin ini itu. But my heart is like, am I doing the right thing? Wah, ini nggak bisa terjadi sih gitu. Tapi kemudian ada satu hamba Tuhan bilang, Sam, you're not God, you know. Kamu tuh bukan Tuhan. Secepat mungkin kamu menyadari bahwa kamu bukan Tuhan, secepat itu kamu akan pulih. Orang ngomong itu 1 kali sama saya langsung sembuh loh. Oh iya ya. Bukannya saya nggak peduli urusan orang ya, but I'm not God loh, urusan dia loh. Saya paling penting udah lakukan sebaik yang saya bisa, dan kemudian saya dipulihkan. Tetapi tentu saya setelah itu ada strategi-strategi lain di mana gereja tuh harus mencegah daripada mengobati, dan saya belajar banyak dari itu. Jadi for me, marriage and family in the church is number 1. Dan itu yang seringkali hurting the most. Wow. Kalau sebagai presiden FGF Global gitu, apa your biggest challenge? Kayak tantangan yang besar? My biggest challenge is time. Because everyone punya 24 jam sehari. We have 15 regions all over the world. Dengan pastinya jam yang berbeda. Di sini siang dia malam, di sini sore dia pagi, gitu-gitu. Dan dari tingkat demografik yang berbeda. Ada wilayah kayak saya di Surabaya, ya mostly educated, ngomong sekali ngerti. Some regions ya bukan salah mereka, tapi ya either negaranya dalam konflik, tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga ngomong 3 kali belum tentu benar-benar bisa implemented. It takes kesabaran, begitu. Sehingga saya juga percaya sama personal touch. Jadi leader saya nggak bisa cuma hanya duduk di HQ. I need to bukan cuma visit ya, kalau bisa huddle even though online. Let's do that. Gitu. But always takes effort. Kalau saya huddle juga nggak bisa cuma say hi. Kalau saya nggak punya konten untuk diberikan, untuk apa huddle? I'm wasting people's time. So content development itu kan butuh waktu.
like need to come up with resources selalu kan. Memang ada tim yang membantu saya, tetapi bukannya apa, it's different when they hear it first from me. Ya. Betul. Ada personal touch-nya. Belum memang daerah-daerah yang harus di-visit. Di samping itu, terutama setelah COVID, gereja Bandung juga bertumbuh nih. Sehingga I'm juggling with two main thing. Bandung lagi bertumbuh juga, saya nggak bisa langsung lepasin dong gitu. Meskipun saya banyak hal sudah di delegate, but they need the father of the house aja. Yang sini juga saya butuh. So time, like I'm traveling 120 days per year. Wow. Iya. Makanya we're looking forward untuk anak yang paling kecil kuliah because we become empty nesters. Lebih ringan buat saya. Kalau anak masih di rumah, masih sekolah, of course kita masih ini ya. Jadi we're looking forward dia kuliah sehingga kita bisa lebih jernih pikirannya kalau travel nggak terlalu pusing gitu. Karena lebih dari 3-4 days saya sebisa mungkin ajak Naf untuk ikut gitu. Kecuali tempat-tempat berbahaya ya saya nggak ajak dia gitu. So time is the biggest challenge. Wow, dengerin kayak gitu aja udah kayak ya Seru sih, banget baginya memang susah sih ya. Jadi Pastor misalnya nih kita mau, kan Pastor kan pasti yang menghidupi panggilan. Berarti banyak say yes to many things before gak sih Pastor? Iya. Dan sekarang learn to say no kan. Tapi it's not good if you say no for repeated amount of time. Ditunda dulu gitu ya. Mungkin buat orang misalnya, ngapain sih pergi ke sana misalnya cuma peresmian gedung gitu. Ya karena udah sering meresmikan gedung, buat orang yang sering meresmikan tuh biasa gitu. Ya udahlah gitu. Kamu punya gedung ya puji Tuhan gitu. But for the region, maybe itu tuh merupakan kerja keras luar biasa dari seluruh jemaat kan. Untuk sampai mempunyai sebuah tempat gitu loh. Dan saya mau menghargai itu. Nggak mudah gitu loh. Mahal murah tuh relatif, tapi buat mereka tuh pengorbanan besar. And I believe I need to respect that. But sometimes I don't have time untuk langsung pergi. Jadi ada yang gedungnya dipakai udah 2 tahun baru kemudian misalnya diresmikan gitu. But I'm trying my best untuk kalau orang tuh pursuing terus ya, ayo kalau nggak bisa kapan? Kalau nggak bisa kapan? Artinya dia punya satu tenacity and desire betul-betul. Saya rasa saya harus menghargai itu sih. Gitu. Kalau memang bisa delegate. Tapi for me relationship is much more important than program. Berarti tuh dia nggak ngejar jabatannya tuh, dia mau ngejar relationshipnya. Ya udah, umur segini saya invest in relationship sekarang. If you wanna have relationship, let's go gitu loh. Tapi kalau enggak ya nggak masalah. Nggak masalah. Semakin tua tuh orang harusnya temen yang berkualitas makin sedikit. Relationship connection makin banyak, tetapi yang true friends tuh sebetulnya tuh nggak terlalu banyak. So always pursue relationship yang berkualitas. Tapi kayak Pastor Sam gini, ada gak sih somebody to talk to, somebody to curhat, tempat curhat kayak gitu-gitu? Puji Tuhan saya punya mentor yang pernah mengalami apa yang saya alami. Kayak Pastor Jimmy, of course dia founder FGF, dia pasti mengalami. Bahkan kita sebenarnya sedang menjalankan pemikiran beliau dulunya kan. Puji Tuhan, kapanpun saya WhatsApp pasti dijawab. Terus yang tadi saya bilang Pastor Joey Bonifacio, dia kan pernah mengembalakan gereja 62.000 loh di Manila. Dia mulai dengan 150 orang. Jadi pernah dan dia juga bisnis, dia dulu pabrik cat di Filipina. Jadi mirip. Pastor Jimmy juga pernah jadi entrepreneur dan sebagainya, mirip. Dan ada beberapa orang. Jadi saya untuk punya mentor, urusan family saya tahu saya ngomong sama siapa. Urusan church management, culture saya tahu saya ngomong sama siapa. Urusan ini itu, urusan mission saya tahu ngomong sama siapa. Pastor Dani Hanafi misalnya ini itu. Dan saya ngucap syukur saya punya mentor yang nggak jauh, yang anytime I call they always answer. Kalau nggak mungkin. I think yang pertama kali harus dicari adalah mentor dulu sih sebelum bergerak sih. Saya kalau misalnya nggak ngobrolin sama mentor saya, Pastor Joey, saya nggak full time. Saya nggak mungkin bergerak sendiri. Tiba-tiba gitu, nggak mungkin. Jadi pertama cari 2-3, kalau kaki itu cari kakinya dulu sih, yang bisa nopang. At least nasihat, baru kemudian kita bisa lanjut ke yang lain. Always look for counsel first before you move forward.
Gitu. Nah, speaking tentang mentor nih, mau nanya gimana caranya menemukan mentor gitu? Misalnya buat generasi kita nih ya sekarang gitu. I think chemistry, orang bilang kalau relationship butuh chemistry, but God also give that kind of sense. Gak semua orang bakal mau mentoring kita. Dan seringkali saya ngeliat orang yang muda tuh nanya salah. Misalnya approach, Pastor, you want to be my mentor? Gitu. Kalau pastornya ini pinter ya, dia pasti jawab enggak lah. Maksudnya bukannya dia nggak mau melayani orang loh, tapi komitmennya sampai seberapa nih? Mentoring tuh sampai seberapa ininya gitu, deepnya kan? Jadi kalau mau pinter tuh nanyanya, Pastor, if I email you once a month, are you gonna be willing to answer my email? Kayaknya most of people, siapapun mereka bakal bilang once a month, email, of course. Nah dari situ kan bisa, ini menarik nih pertanyaannya nih anak nih. Maybe next time bisa Zoom sama dia, gitu kan. Jadi mulai develop relationship juga pelan-pelan. Jadi kalau nanya, apakah mau menjadi mentor saya? Ya enggak lah, gitu. Because time tadi, biasanya orang tuh udah time-nya limited banget. Itu yang saya lakukan dari awal, mulai bina kecil-kecil hubungan-hubungan, lama-lama kok banyak ngekliknya ya, sehingga kemudian dia bersedia tuh. Favor sih, favor gitu. Mungkin juga ada orang kayak gitu, tapi dia nggak ngerasa klik tuh. Ada juga. Favor berarti good friends tuh benar-benar favor from the Lord, tapi bisa didoakan dan diminta dan punya strategi yang baik. Ada kriteria nggak dari Pastor Sam sendiri kayak what kind of kalau mencari mentor tuh harus seperti apa gitu? Mentor yang pertama adalah kita udah pastikan bahwa dia tuh nggak butuh apa-apa lagi untuk menerima keuntungan apapun dari kita. Kalau kamu misalnya itu orang masih bisa jualan sesuatu ke kita, itu mah ya motivational lah ya, transactional jadinya. Ibaratnya dia tuh nggak butuh kita, dia tuh udah ada di situ sehingga ya ini betul-betul pure 100% favor. Dia nggak mungkin diuntungkan apapun. Malah sebetulnya bergaul dengan kita tuh dia rugi, setidaknya rugi waktu dan tenaga. Itu jadinya nggak transactional dari awal hubungannya, betul-betul kayak guru dan murid, betul-betul kayak kakak atau adik atau paman dengan keponakan. Itu merasa nomor satu. Yang kedua adalah mereka sudah mengalami fase kehidupan yang kita sedang alami, jadi nggak instant sukses. Ada proses. Karena kalau instant sukses dia nggak bisa relate, menjelaskan ke kita gimana caranya nyampe di situ. Dia tuh udah melakukan perjalanannya. Yang ketiga, dia sendiri dikelilingi oleh clan of mentors. Jadi kita tahu nih orang nggak punya independent spirit. Karena banyak orang itu ketika sukses dia mau independent spirit. Ya gue mah jadi diri gue mah gak butuh pendapat orang lain. Wah itu orang berbahaya. Manusia jatuh dalam dosa karena independent spirit, karena mau menjadi seperti Tuhan. Tapi kalau kita lihat dia tetap humble, dia sendiri dikelilingi oleh mentor, dia orang yang mudah dibentuk, dia masih mau belajar, ya itu mentor yang tepat. Dan dia gak bisa ambil keuntungan apa-apa dari saya. Saya pun gak mau menarik keuntungan apapun dari dia. Jadi pure. Itu 3 hal yang memang harus kita cermati kalau kita mau dapat mentor. Wow, that's so good. That's practical banget. Pastor, last question nih buat teman-teman yang lagi nonton juga nih. Kira-kira apa sih value atau pelajaran hidup apa yang Pastor Sam bisa bagiin buat kita gitu? Kalau saya ngelihat banyak orang tuh sebenarnya bisa berhasil, tapi dia nggak konsisten. Dia nggak konsisten aja. Entah mudah give up, atau dari awal itu memang semangatnya tuh salah. Dia udah semangat banget tapi nggak ada nasihat yang betul, nggak bikin infrastruktur yang bener, sehingga dia semangat tinggi tapi kemudian gagal. Dan kemudian membuat dia nggak berani mencoba lagi. Jadi konsistensi itu kan adalah sesuatu yang menurut saya drive-nya orang percaya tuh. Consistently doing it. Nggak mudah lelah karena dia lakukan itu based on conviction. I was born to do this. Saya akan sangat-sangat committed di situ. Kayak Yesus kan very consistent lah. Dari Galilea ke Yerusalem, dari Galilea ke Yerusalem. Konsisten banget. Kayak Paul kita lihat, mau shipwreck kayak, mau apa kayak, dia pergi terus kunjungin itu tempat, balik lagi Yerusalem lapor rasul-rasul. Perjalanan kedua, perjalanan ketiga, it's like
kamu nggak trauma apa pernah dilemparin batu di kota ini? Ya gimana ya? Aku harus balik lagi ke kota-kota yang pernah aku tanam gitu loh. Jadi that kind of consistency will grow fruit more dibanding kita mengharapkan a big bang. Ayo guys, kita harus mengandalkan momentum. Betul. Momentum itu penting, tapi nggak boleh mengandalkan momentum. Kita mah nantinya riding the wave aja momentumnya, karena udah dibangun structure yang namanya consistency. Dan saya melihat bukannya protes, Gen Z ini harus belajar consistency. Kalau saya ngelihat. Because so many options and so many offers in their life. Sehingga begitu banyak pilihan membuat mereka bingung. So if they stay a bit, they learn more. I think mereka banyak bahan kehidupan untuk kedepannya tuh. Tapi karena so many options dari ini sini, nggak sesuai dengan passion saya. At the end of the day your passion itu hanya bisa dikembangkan when you're already successful. Kalau sebelumnya lu buktikan diri lu dulu aja deh. Lu setia, lu konsisten, and then your passion is your bill. Bukannya perusahaan yang suruh bayar your passion gitu. Ada nggak orang yang berhasil karena lakukan their passion? Ada, cuma 1%. If you really gifted and you really blessed, then you become part of that 1%. Tapi 99% tuh find their passion after they prove themselves enough to be consistent loh. Baru mereka akhirnya their second job, their second terms of life, mereka baru lakukan their passion. Tapi kalau mulanya perusahaan nggak ngerti passion saya, ini passion saya nggak gini ya, you can find for the next 20 years. Kayak gitu loh. Jadinya consistency wins at the end of the day. Wow, that's good. That's good. Kalau durasinya panjang kita terusin nih. Tadi sebenarnya kita udah mau buat 3 part gitu ya hari ini. Nanti dia bakal miss the flight gitu ya. Thank you so much Pastor Sam udah ngobrol-ngobrol sama kita. So teman-teman, we'll see you in the next episode. Bye bye.